Tim gabungan Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan lanjutan atas peristiwa ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat 7 November. Tim Pusat Laboratorium atau Puslap Form Mabes Polri, Densus 88, dan penyidik Polda Metro Jaya mengambil sejumlah barang bukti dari rumah terduga pelaku inisial FN pada Jumat malam. Berdasarkan pantauan tribunjakarta.com, sejumlah petugas tampak kirim mudik dari rumah sembari membawa sejumlah bungkusan berwarna coklat. Satu di antara bungkusan tersebut bertuliskan paket berisi serbuk. Tampak pula ada bungkusan lainnya yang dibawa tim Puslap 4 berisi barang bukti dari tempat tinggal FN. Barang-barang itu nantinya akan dibawa tim Puslap 4 untuk diperiksa secara mendalam. Selain itu, dari rumah FN sendiri diketahui sudah terpasang garis polisi dan warga memadati area luar garis pembatas untuk menyaksikan langsung jalannya proses pemeriksaan. Petugas dilaporkan masih melakukan penyelidikan hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Mereka menyisiri bagian dalam rumah terduga pelaku yang ternyata itu juga dipakai untuk tempat usaha kuliner. Menurut keterangan dari Ketua RT setempat yaitu Dani Rumondor, FN ini dikenal sebagai sosok yang misterius. Ia disebut-sebut jarang keluar rumah dan tidak pernah bersosialisasi dengan warga sekitar, termasuk dengan teman-teman sebayanya. Menurutnya, perilaku tertutup FN ini mulai tampak jelas sejak dirinya masuk ke SMA. Pasalnya, saat beranjak SMP, terduga pelaku dikenal masih sering membawa teman-temannya untuk belajar di rumah. Namun begitu menginjak masa SMA, FN menjadi lebih tertutup. Dari informasi yang beredar, terduga pelaku ini disebut kerap mengalami perundungan di sekolahnya. Hal ini diduga kuat menjadi alasan yang bersangkutan itu menjadi pendiam di SMA. Namun informasi mengenai dugaan perundungan yang menjadi motif FN melakukan aksi teror ini masih diselidiki lebih lanjut oleh tim kepolisian. Sebagai informasi, telah terjadi insiden ledakan menggemparkan di Masjid SMAN 72 Jakarta. Ledakan itu menuai sorotan publik karena terjadi saat sholat Jumat tengah dilaksanakan. Dari informasi terbaru diketahui total ada 96 orang yang menjadi korban dalam peristiwa ledakan ini. Total korban dirawat berjumlah 29 orang dengan rincian 14 di Rumah Sakit Islam Jakarta, 14 di Rumah Sakit Yarsi, dan 1 di Rumah Sakit Pertamina. Sementara itu 67 lainnya sudah dipulangkan ke rumah masing-masing dengan kondisi sudah membaik. Yang pertama kami sampaikan dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian, dilakukan penggeledahan. Penggeledahan ini dari alat bukti yang ditemukan di TKP merujuk untuk memilah persesuaian antara barang bukti pada saat penggeledahan dengan barang bukti yang ada di TKP. Nanti untuk lebih detailnya disampaikan dari rilis, mengingat yang melaksanakan ada Puslapor Mabes Polri. Yang kedua, penekanan dari Bapak Kapolri dan Kapolda Metro Jaya, diharapkan kegiatan belajar mengajar tetap bisa berjalan kembali secara normal. Itu harapan kita bersama. Di situ juga di posko pihak Polri bersama KPAI mempersiapkan tim trauma healing untuk sama-sama bukan hanya fokus terhadap pemulihan medis, tetapi juga pemulihan terhadap psikis bagi korban maupun yang diduga melakukan tindak pidana. Tadi kan Pak Kapolri sudah tadi sempat nyebutin barang bukti ada serbuk segala macam gitu kan. Itu mungkin serbuknya apa tuh Pak Kabit? Karena ini juga yang foto beredar dan penggeledahan itu ada paket berisi serbuk itu. Dan yang kedua, Pak Kabit izin apa benar ada dugaan yang bom rakitan itu dia menggunakan kaleng soda dan itu ada berapa apa yang memicu ledakan tersebut Pak Kabit? Oke, untuk barang bukti tadi serbuk nanti kita sampaikan secara lengkap oleh Puslapor karena memang ya secara scientific investigation pelaksanaan pengolahan barang bukti ini adalah di kewenangan di Puslapor. Nanti secara mereka-mereka yang memiliki expert, yang memiliki keahlian di dalam hal ini. Itu kita tunggu. Belum bisa dipastikan kalau itu ledakan itu berasal dari bom ya. Terus yang kedua, apakah aksi itu sudah dikategorikan sebagai aksi terorisme menurut undang-undang? Nah ini tadi kami sampaikan ada analisa terhadap motif dan jaringan yang dilaksanakan oleh Densus. Makanya kami berharap rekan-rekan juga bersabar. Satuan kerja ini masih bekerja.
dari Densus, Puslapor Mabes Polri, dari Gegana juga mencocokkan dari hasil temuan di lapangan, baik itu apakah dugaan bom ini berasal dari serbuk apa, itu nanti akan dijelaskan dari pihak Gegana. Sosok terduga pelaku ledakan masjid di SMAN 72 Jakarta pada Jumat 7 November kembali diungkap oleh Ketua RT setempat bernama Dani Rumondor. Menurut pengakuan Dani, pada Sabtu 8 November, terduga pelaku inisial FN dikenal sebagai pribadi yang misterius dan tidak bertegur sapa dengan warga. Dani menyebut bahwa FN sudah tinggal bersama sang ayah selama 7 tahun di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Dulu saat masih SMP di kawasan Sukapura, Jakarta, FN ini disebut masih sering bergaul bersama teman-temannya di sekitaran kompleks. Ia bahkan sering membawa teman-temannya untuk masuk ke dalam rumah. Namun sikap riang itu seketika berubah sejak terduga pelaku memasuki masa SMA dan ikut pindah bersama ayahnya ke Kelapa Gading, tempat rumah majikannya. Perilaku FN ini disebut lebih misterius dan juga tertutup. Hal itu terbukti dari dirinya yang disebut tidak pernah bertegur sapa dengan pemilik rumah dan memberikan kesan tidak memiliki tata krama. Sementara itu ketika ditanya terkait penggerebekan yang dilakukan pihak kepolisian, Dani mengaku dirinya tak berada di lokasi saat penggerebekan berlangsung. Namun katanya Dani sempat mendengar dari pengurus RW jika petugas menemukan sejumlah barang yang dibawa dari tempat tinggal terduga pelaku. Adapun soal sosok terduga pelaku sendiri diduga merupakan siswa kelas 12 di SMAN 72 Jakarta Utara. Hal itu diungkapkan oleh keterangan dari salah satu siswa kelas 11 SMAN 72 berinisial ZA. Menurut ZA, terduga pelaku dikenal sebagai sosok yang kerap menerima tindakan bully. Ia mengaku sering melihat terduga pelaku menyendiri dengan gaya khasnya memakai jas berwarna putih. FN kemudian diduga kuat merakit bom secara mandiri, lalu meledakannya untuk membalas dendam terhadap para pelaku pembulian. Namun informasi mengenai motif peristiwa ledakan ini masih terus ditelusuri lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Kalau saya untuk anaknya sendiri saya tidak pernah lihat karena informasinya di rumah itu jarang keluar, tidak pernah bersosialisasi dengan anak-anak sekitar di sini. Juga sama orang rumahnya juga katanya kurang antara pekerja di dalam rumah. Nggak pernah bersosialisasi. Itu yang saya tahu sih. Sorry Pak, penegasan ini rumah tinggal atau tempat usaha atau apa Pak? Ini tempat usaha kuliner gitu. Itu yang saya tahu. Sekaligus tempat tinggalnya. Tempat tinggal. Oke. Tempat tinggal dia anak dari pekerja. Anak dari pekerja di situ ya? Pekerja di situ. Oke. Nah Pak, apa namanya, sudah berapa lama Pak tinggal di situ? Saya kurang tahu persis berapa lama, tapi yang saya dengar tadi sekitar mungkin 5-7 tahun ada di situ. Dari masih kecil sih, salah satu pekerja tadi ada cerita ke saya, sebenarnya dari masih SD kalau nggak salah tadi dia bilang sudah di situ. Jadi udah selesai sih. Ya oke. Karena saya agak terlambat sampai juga tadi. Ada pengurus yang tangani tadi. Oke. Siap. Tapi sosoknya tertutup juga gitu Pak ya? Kalau dengar cerita dari orang rumahnya sih tertutup. Kalau cuma dia tadi informasinya dari waktu SMP masih sering bawa teman-temannya banyak ke rumah belajar kelompok. Tapi kalau untuk begitu pindah masuk SMA lebih tertutup. Oke. Tapi betul sekolah di SMA 72 betul ya Pak ya? Dengarnya sih begitu. Oke, siap. Jalan kaki.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.